Gram. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Abdul Hamid dalam program Inspirasi Syariah. Kali ini kita akan berbicara mengenai Pak Haji, silahkan minta untuk baik, terima kasih. Tamu kita pada pagi hari ini, Ketua Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Kalimantan Barat, Bapak Haji Samsuddin Son Haji, atau yang lebih akrab dikenal dengan Pak Haji Samson. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Hamid. Sehat? Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik. Kita sekarang berada di hari 9 Dzulhijjah di momentum Hari Arafah. Saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah bagi sahabat-sahabat Instagram yang sedang melaksanakan puasa sunnah Hari Arafah. Makasih Bang Abduh Al-Afghani sudah bergabung. Ini tamu saya nanti berikutnya. Kemudian ada Bang Fahmi yang sudah bergabung. Sebelum saya ngobrol lebih banyak tentang bersama dengan Pak Haji Samson, saya ingin memberikan pengantar bahwa tamu kita pada kesempatan kali ini adalah seorang pengusaha santri yang sebetulnya beliau lebih banyak dikenal di dalam dunia properti. Tapi kematangannya dalam bisnis properti tidak membuat beliau lupa akan jati dirinya sebagai seorang santri. Pak Haji Samson banyak bergelut untuk melakukan kegiatan edukasi dan motivasi terhadap santri-santri di Kalimantan Barat yang diwadahi dalam Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Kalimantan Barat. Pak Haji, saya ingin memulai dari latar belakang sampean seorang santri yang tiba-tiba kemudian menekuni dunia bidang entrepreneurship atau wirausaha. Apa Pak Haji tujuan utamanya di terjun ke dalam dunia bisnis ini? Terima kasih atas waktunya Pak Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak kenal maka tak sayang nih, karena yang tahu saya kan tak semua orang, gitu kan. Makanya saya perkenalkan, nama saya Haji Samsuddin Son Haji. Biasanya itu kalau di FB itu Haji Samson, di IG juga sama Haji Samson juga. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Memang tidak mudah untuk menjadi membentuk karakter seorang pengusaha, dan saya yakin banyak problematika, banyak permasalahan, persoalan yang tiba-tiba datang tanpa ada perencanaan. Dan itu harus kita hadapi dengan kepala dingin. Mencari benang merahnya apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia usaha kita. Jadi, jujur saya memang asli santri, alumni santri RU 1 Ganjaran Gondalegi Malang. Di pondoknya saya di sana itu 6 tahun, digembleng untuk menjadi karakter yang tanpa harus diberikan kasih sayang dari orang lain. Memang kita sendiri, nyuci sendiri, mandi sendiri, semuanya sendiri. Itu saya rasa kalau santri sudah tahu, untuk membentuk karakter itu sebenarnya tidak mudah. Karena kadang-kadang biarpun belasan tahun di pesantren, dia pulangnya juga masih manggil mama untuk nyuci pakaiannya gitu kan. Dan itu sering terjadi gitu kan. Dan regenerasi juga untuk saya pribadi, alhamdulillah ada anak saya juga yang sudah mondok di sana. Dan acap kali ketika saya pernah diundang di pondok saya untuk menjadi sharing komunikasi lah ya terkait apa sih sebenarnya nanti ke depannya yang santri ini
akan lakukan setelah dia pulang dari pondok pesantrennya. Dan kebanyakan mereka terblokir mindsetnya bahwa ketika dia pulang dari pesantren, dia harus menjadi ustadz. Dia harus menjadi kiai. Minimal kata orang sekarang nih, anak sekarang nih, ustadz musolaan, santri langgaran lah kata orang begitu kan. Minimal tahlil udah hafal gitu kan. Tetapi sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan dan diciptakan dan dilakukan di pesantren. Karena di sana itu bukan cuma ilmu agama yang kita dapat, tetapi ilmu umum juga kita dapat. Kebetulan pada waktu itu saya memang bukan tidak mau ke ilmu agama, memang saya lebih cenderung ke ekonomi, Pak. Jadi saya lebih cenderung ke ekonomi dan alhamdulillah dari SMP sampai Sanawiyah sampai Akalia itu ilmu saya sangat bagus sekali gitu, Pak. Alhamdulillah. Nah, berangkat dari itulah saya katakan bahwa ketika kalian pulang nanti dari pesantren ke berbau dengan masyarakat, ini harus kita jadikan dulu karakter kita di pesantren. Aku nih mau kemana sih? Saya mau kemana? Kalau saya membidangi usaha properti seumpamanya, dia harus tahu apa sih properti itu, kemana sih arahnya, bagaimana marketnya, terus targetnya ke siapa-siapa dan kemana-mana. Itu. Kalau dia menjadi seorang polisi, silakan. Tentara, silakan. Diplomasi, silakan. Politisi, silakan. Tetapi harus tahu dulu dasarnya apa. Kalau tanpa dasar, saya rasa apapun yang kita buat tidak akan pernah jadi, Pak. Ibarat kita buat rumah, Pak. Kalau pondasinya abal-abal, Pak. Kalau pondasinya abal-abal, tidak sesuai SOP, saya rasa kalau kawan-kawan yang di properti paham lah. Kalau umpamanya semennya pakai 5, lalu pakai 2 gitu, Pak. Iya. Itu apa hasilnya nanti? Nah, berarti kan tidak sesuai dengan SOP-nya. Inilah yang harus kita ciptakan dulu di pesantren sehingga kita nanti bisa menjadi betul-betul orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, saya rasa kalau rezeki semua sama, Pak Hamid. Rezeki semua sama. Yang penting bagaimana caranya untuk kita mencari dan meraih rezeki dan barokahnya itu, Pak Hamid. Baik. Pak Haji, dunia properti itu kan termasuk dunia yang bonafit. Kalau di Indonesia masih identik dengan kalangan Tionghoa lah yang banyak menekuni dunia properti. Sebagai seorang santri ketika terjun awal, susah enggak ke dalam dunia properti itu, ke dalam bisnis itu? Saya rasa tidak, bukan cuma hanya santri, Pak Amin. Yang jelas orang-orang lain juga yang bukan yang bukan dari pesantren. Ini kan kita harus bedakan dulu, Pak Hamid. Bahwa santri berarti tidak pernah mondok. Ada dia mempunyai karakter santri, tetapi dia tidak pernah mondok. Tapi dia bergaul dengan santri dan para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi harus kita bedakan dulu. Tidak ada yang susah kalau kita betul-betul ingin berusaha untuk menciptakan sebuah usaha, Pak Amin. Saya yakin itu bisa. Dan saya sendiri, alhamdulillah, dengan modal dulu itu saya punya rumah kontrakan 2 di Gang Wartawan itu saya jual 100 juta, Pak Amin. Itulah modal awal saya. Tapi alhamdulillah, kita harus tahu bahwa rezeki harus kita cari dan barokah juga harus kita cari. Rezeki ini tanpa barokah nggak bisa, Pak Amin. Saya sangat keras bicara masalah barokah. Saya sampaikan sama kawan-kawan juga, sama generasi saya juga bahwa barokah itu perlu dicari. Uang itu biarpun banyak, kalau tidak barokah, tidak ada manfaatnya. Itu kunci saya. Karena mungkin background saya santri, mungkin ini yang menyetolak ukur saya gitu, Pak Hamid. Barokah harus dicari. Kalau barokah tidak dicari, uang pun tidak akan pernah kita dapat. Dan tidak pernah akan mengatakan kata puas. Kita kurang terus. Kalau barokah itu ada, artinya bermanfaat untuk orang lain, insya Allah kita akan mengatakan alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu Pak. Iya. Baik, barokah itu adalah sesuatu yang bertambahnya kebaikan. Siyadatul khair. Terima kasih atas nasihatnya Pak Haji. Selamat bergabung Mbak Nailil, Bang Ridwan, sama pengemudi _gelap. Siapa ini? Pak Haji, saya tadi sempat kita menyinggung soal bisnis Pak Haji sebagai seorang developer yang menekuni dunia properti yang sekarang diberi amanah oleh teman-teman pengurus Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Kalimantan Barat untuk menahkodai Hipsi Kalbar.
apakah apa namanya nasihat-nasihat atau motivasi soal dunia properti itu nanti akan diajarkan juga kepada santri-santri di Kalimantan Barat di dalam wadah naungan Hipsi Kalbar, Pak Haji? Ya, siap Pak Amit. Jadi dasar yang kita dapati untuk menjadi seorang apa ya, katakanlah pemimpin, dan saya dipasai sebagai Ketua HIPSI Kalimantan Barat di periode 2019 ini sampai 2022, nanti insya Allah kami acap kali dan sering kali juga berkomunikasi dengan kawan-kawan yang di bidang UKM. Dan saya rasa kalau background saya di situ, dan insya Allah saya bisa mengayomi mereka. Tapi sekali lagi, apa yang mereka inginkan harus kita tahu dulu. Ini kita harus tahu penyakitnya. Kita ke dokter dulu, apa nih? Kenapa saya dok? Penyakitnya apa nih? Gitu kan. Dan para UKM yang ada di Kalimantan Barat ini, kita kemarin itu tahun 2016 pernah mendata ada sekitar 228 UKM binaan kita. Cuman yang kita rekrut sebagai prioritas itu adalah ada sekitar 10 sampai 15 UKM, Pak Hamid. Bahkan tahun 2017 kemarin CSR saya itu dari PT saya itu telah saya salurkan juga ke 10 UKM yang kemarin dan yang tahun 2017 itu, dan alhamdulillah mereka ya ada yang hilang, ada yang masih bertahan. Apalagi dalam kondisi pandemi semacam ini gitu kan. Dan saya yakin sekali di mana ada kemauan pasti situ ada jalan. Dan saya bertekad dengan kawan-kawan di UKM di HIPSI khususnya yang dari 10 ini ada mungkin Pak Juli juga, Pak Hamid tahu kan, Pak Juli dia juga sebagai motivator kita juga, guru inkubator BI juga gitu kan, dan lebih paham seluk-beluk masalah UKM yang ada di Kalimantan Barat ini macam apa. Dan insya Allah Pak Hamid, nanti kita di HIPSI Kalbar ini dibantu oleh kawan-kawan ini akan membuat pelatihan-pelatihan di pondok pesantren yang kira-kira bisa kita manfaatkan lahannya. Nanti Pak Rusdi juga tahu dia punya lahan berapa hektar itu, cuman kita tidak bisa nangani langsung Pak Hamid terkait pandemi sekarang ini kan, COVID ini. Kita masih jaga-jaga jarak. Kalau nanti udah A1 bahwa COVID tidak ada, insya Allah kita akan bergerak langsung Pak Hamid. Dan insya Allah di UKM kita tidak ada kendala sama sekali Pak Hamid. Masih bersinergi, walaupun sifatnya hanya by WA Pak Hamid. Siap. Beberapa pesantren di Kalimantan Barat memang memiliki potensi yang cukup luar biasa. Di Parit Surabaya ada budidaya sahang, kemudian di Wajo ada usaha pengolahan tahu. Pesantren memang dikenal dengan kemandiriannya, sehingga apa yang dilakukan oleh pesantren beberapa puluhan tahun yang silam sudah lagi tidak bergantung kepada dunia luar, tetapi dia bisnisnya sudah mulai dikelola oleh kalangan pesantren sendiri. Pandangan Pak Haji tentang potensi pesantren di Kalimantan Barat, sulit atau apa kira-kira kendala untuk mengembangkan potensi ekonomi pesantren di Kalimantan Barat? Menurut saya begini Pak Hamid, kita ini kan terbiasa untuk diberi, tanpa harus mengupayakan secara gotong royong. Ya, pesantren kebanyakan kalau bicara lahan dia sangat banyak. Untuk dihidupkan kembali lahannya itu, seperti contohnya yang sekarang yang saya pribadi geluti ini kan sekarang keripik pisang nipah. Pisang nipah itu kalau ada 1 hektar lahan kosong ditanamkan pisang nipah semua, itu seperti apa banyaknya keuntungan pesantren itu sendiri gitu kan. Kita punya bahan baku sendiri, kita olah sendiri, kita jual ke pangsa pasar, bisa ke supermarket, bisa Indomaret, Alfamart, ataupun ke kafe-kafe. Dengan rasa yang saya buat sekarang ini,
dengan rasa empat varian rasa empat warna Pak Hamid. Ada rasa susu, ada rasa manis, original, balado. Dan ini nanti kita akan booming, insya Allah akan saya undang kawan-kawan juga untuk berkumpul, kita nikmati sama-sama. Kira-kira ini bisa enggak kita ini kan, kita pasarkan. Terkait dengan pesantren Pak Hamid, ya maksud dan tadi saya bilang itu bahwa pesantren kebanyakan kan kita menunggu bantuan. Sebenarnya kita sendiri sebenarnya bisa berbuat dari pengurus-pengurusnya atau dari kita sendiri. Kita pohon batang itu kan sebenarnya batang pisang itu enggak begitu mahal Pak Hamid. Yang penting ada yang mau kerja aja gitu kan. Kita bisa gunakan para santri yang ada di pesantren itu sendiri atau masyarakat setempat, bahwa kemanfaatan ini sangat berarti untuk kelangsungan pesantren walaupun tidak banyak, tetapi ada. Insya Allah kalau barokah itu biarpun sedikit, insya Allah aman Pak Hamid. Nah itu yang saya ini kan. Maksudnya jangan kita menunggu. Siap. Pesantren jangan menunggu. Jangan menunggu pesantren. Kalau pesantren menunggu ini tidak akan pernah bisa ada. Pesantren harus bisa bergerak dengan sendirinya, swadaya. Seperti di Surabaya itu kan sudah ada komunitas sahang. Terus umpamanya nanti di pondoknya Gus Warisi sekjen kita itu punya lahan besar juga Pak Hamid. Kalau umpamanya mau dijadikan lahan hidup, ya kan bisa juga untuk peternakan juga. Ini kebanyakan kita menunggu nih Pak Hamid. Kita nunggu loh nih, siapa yang kira-kira kita mintai bantuan untuk ini. Sebenarnya kalau umpamanya kita mau berusaha swadaya, gitu, insya Allah bisa Pak Hamid. Nah konsep menunggu itu bagi saya itu sangat tidak bisa Pak Hamid, benar. Mending kita tuh mencari siapa yang kita gaet, kita gunakan, kita maksimalkan sehingga itu bisa tercipta bidang usaha yang kita harapkan Pak Hamid. Baik, selamat bergabung Mang Roni El Hasan, Mbak Hikmah 58. Pak Haji, di samping memang tantangan di pesantren adalah cukup berat, karena memang sumber daya yang miliki atau beberapa SDM di kalangan pesantren itu biasanya terkendala dalam keteladanan soal entrepreneurship. Kira-kira apa yang akan dibongkar mindset pola pikir oleh seorang pengusaha seperti Pak Haji agar banyak pesantren yang bergerak menciptakan entrepreneur di kalangan santri itu sendiri. Kalau hari ini kan masih hitungan beberapa kan. Kalau dilihat dari ratusan pesantren di Kalimantan Barat kan jumlahnya hanya relatif sedikit yang santrinya terjun ke dalam atau pesantrennya yang punya program entrepreneurship. Kalau Pak Haji sendiri bagaimana? Kalau saya baru begini, udah dari tahun 2017 kita sudah persuasif ke pesantren-pesantren yang ada di Kuburaya. Jadi IPSI itu sendiri Pak Hamid ada 5 DPD yang ada di Kalimantan Barat dari target 13 DPD yang ada di Kalimantan Barat. Kota, Kuburaya, Mempawah, Ketapang dengan Landak, Ngabang. Itu udah ada DPD-nya. Cuman terus terang saja untuk menyentuh ke sana karena saya juga baru setahun ini menjadi ketua. Insya Allah selesai COVID inilah kita akan bergerak. Tapi yang menjadi tolak ukur saya adalah menyentuh para santri yang aktif di pesantren dengan sering mengadakan pelatihan entrepreneur. Ya, entrepreneur. Maksudnya bukan hanya pelatihan, tapi wacana untuk membuka mindset mereka bahwa seorang santri bukan hanya untuk menjadi kiai. Ya, bukan hanya bisa pandai baca kitab kuning, bukan hanya pandai berpidato, bukan hanya pandai untuk menjadi ustadz tahlilan, tetapi masih banyak profesi-profesi yang nantinya tercipta dari seorang santri itu tersebut, Pak Hamid. Jadi mindset harus dibuka. Kita harus sering mendatangi pesantren minimal 1 bulan 1 kali lah ya. Kita bagi kawan-kawan di HIPSI untuk membuka mindset mereka bahwa entrepreneur ini sangat menarik Pak Hamid. Usaha ini kalau tidak ada tantangan Pak Hamid, tidak enak Pak Hamid, tidak lucu dan tidak ada ketawanya, tidak ada marahnya, tidak ada nangisnya. Usaha ini harus varian, harus bervarian, harus ada nangisnya, harus ada senyumnya, ada ketawanya, ada marahnya. Kalau senyum terus nggak mungkin kan? Siap. Kalau marah terus nggak mungkin. Jadi usaha semacam itu Pak Hamid.
Jadi kalau usaha tidak pernah mengalami hal itu, belum menjadi seorang pengusaha, Pak Amit. Ya, apalagi Ya, Rasulullah sendiri adalah figur seorang pengusaha yang kalau kita ya, hitung masa hidup beliau lebih banyak di entrepreneurship-nya daripada ya, kemudian kegiatan yang lain. Karena ya, fase-fase masa di bisnis itu Rasul memang cukup lama menggeluti dunia bisnis. Pak Haji, ya. ada di Kalimantan Barat ketika kemarin COVID-19 itu tim Satgas NU melakukan pendataan. Ada kurang lebih 1.800 santri dari Pulau Jawa yang mudik ke Kalimantan Barat. Itu totalnya kurang lebih 1.800 santri yang kembali ke Kalimantan Barat dalam rangka COVID-19 itu. Sebagai seorang pebisnis, jumlah 1.800 itu bukanlah jumlah yang kecil. Kira-kira potensi bisnis apa kalau pandangan seorang pebisnis, Pak Haji melihatnya, yang potensi dikembangkan oleh santri dengan total 1.800 itu? Kalau saya, Pak Amit, lebih cenderungnya itu adalah di lahan pertanian, Pak Amit. Pertanian. Jadi seorang kiai juga banyak di HIPSI luar Kalimantan Barat, seperti Gus Zamzami di Jawa Tengah itu dia seorang kiai, tapi dia peternak juga, dia petani juga. Jadi dari geografis kita yang sangat banyak lahan tidur di Kalimantan Barat ini, saya rasa itulah yang sangat potensi. Jadi jangan pula lahan tidur ini mentang-mentang ada lahan tidur lalu dibuat pesantren semua, Pak Hamid. Siapa nanti santrinya? Gitu. Betul. Kalau nanti banyak lahan tidur dibangun rumah semua, Ya, nanti siapa yang menjadi generasi kita ke belakang ini? ya. Ya, ya. Jadi saya rasa pemerintah dalam hal ini eh, akan lebih paham lah bagaimana cara untuk memaksimalkan lahan-lahan yang ada di Kalimantan Barat ini kalau dikaitkan dengan santri Kalimantan Barat yang telah belajar di Jawa dan 1.000 lebih tadi itu, ya, jangan nanti baliknya langsung minta jadi dibangunkan pondok pesantren. Nanti kalau terlalu banyak pondok pesantren, ya siapa santrinya, Pak Amit? Gitu. Jadi saya rasa kalau nanti mereka pulang ke rumah masing-masing, ciptakan usaha sendiri di bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Itu lebih potensi untuk ukuran 2021 ke atas, Pak Amit. Kalau menurut saya ya. Iya. Karena lahan terus terang saja untuk lahan sekarang, kalau di daerah kota ini sudah tidak ada lagi, Pak Amit. Ada, cuman tidak begitu banyak, mungkin 0,5% gitu di kota. Kalau kuburaya masih banyak. Lah, santri yang kemarin hadir itu, yang pulang itu kebanyakan dari kabupaten, Pak Amit. Dan saya rasa santri itu kalau memang toh betul ya punya lahan, mendingan dimanfaatkan seperti yang tadi saya katakan. Memberdayakan lahannya di lahan pertanian Dan atau perkebunan. Dan Pak Haji sudah memulai dari pisang nipah ya. Potensinya berapa, Pak Haji? Potensinya berapa? Ya, gini, saya masih belum ketemu dengan Pak Rusdi. Karena dia punya lahan, saya dengar di jalan di mana itu, yang di Ampera itu, punya lahan 2 hektar. Saya minta 1 hektar sajalah. Saya mau tanamin pisang nipah. Pisang nipah, dan bibitnya udah saya dapat di mana arahnya. Dan saya insya Allah intenskan pertemuan dengan Pak Rusdi, sehingga siapapun nanti ketika pisang nipah itu besar dan mau dibisniskan, silahkan. Saya rasa tidak masalah orang luar juga untuk membeli, apalagi kalau seumpamanya ada pesantren yang nanti kita kasih pelatihan ke sana, dan dia bisa menggunakan apa yang menjadi resep kita. Silakan, tidak masalah. Kalau ilmu nampak ini tidak bisa kita sembunyikan, Pak Hamid. Ya, puluhan ton. Ini ilmu nampak. Puluhan ton pisang nipah dikirim ke Jawa. Potensinya cukup besar ya. Iya, makanya saya katakan tadi, kok di Pulau Jawa itu harganya mahal, yang kita, yang asli orang sini gitu kan, kok bisa diem gitu, Pak? Kok bisa diem? Apalagi kok bisa diem itu? Pisang Pontianak sudah terkenal di Jakarta ya. Udah terkenal gitu, Pak. Saya miris, Pak Amit, terus terang saja,
kita kewalahan untuk memperbanyak bahan baku pisang. Tetapi pisang ini mentahnya lah yang paling banyak dibawa ke Jawa. Dibawa ke Jawa Pak Hamid. Dibawa ke Jawa, dikelola, dijual. Balik lagi ke Pontianak Pak Hamid. Dijual. Di packaging bagus, dijual lagi ke Pontianak. Jadi jangan heran, yang dijual ke Pontianak itu adalah pisang kita. Pisang kita. Nah, di dunia UKM ini Pak Hamid, maaf saya agak ini sedikit, sebenarnya itu bukan ranah saya yang lebih spesifik, teman saya akan singgung sedikit Pak Hamid. Di dunia UKM yang ada di Kalimantan Barat ini yang sangat lemah itu adalah di sektor packagingnya. Kalah dengan di Jawa Pak Hamid. Kalau rasa, olahan, saya rasa banyak Pak Hamid. Bisa bersaing. Packagingnya yang tidak sama dengan di Jawa. Kalau kita buat di sini harganya mahal. Dan di sini juga dia opernya ke Jawa Pak Hamid. Nanti Jawa kirim ke sini gitu kan. Ini, nah HIPSI ini hadir, insya Allah nanti saya berkolaborasi dengan DPP Pusat, HIPSI Pusat, sehingga bisa memberi kepelatihan packaging yang ada di sana, kita ambil bawa ke sini untuk diberi pelatihan ke pengurus HIPSI khususnya, nanti bisa kita sondingkan kepada pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Barat Pak Hamid. Baik. Itu Pak Hamid. Terima kasih Pak Haji atas sharingnya, menarik sekali. Ya. Semoga ada kesempatan waktu nanti kita sambung lagi di Instagram atau di kesempatan-kesempatan yang lain. Iya, yang jelas, Pak Hamid, kalau saya melihat HIPSI sekarang lagi fokus kepada pesantren dan UMKM. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Pak Haji itu bisa terlaksana. Keren sekali baju HIPSI-nya yang dipakai hari ini. Saya, Hamid, kini nonton ini ada kawan saya juga, ada kawan juga dari Yamaha NMAX Club Indonesia. Karena saya juga hobi motor juga Pak Hamid. Itu ada Om Ridwan dari Sampit. Insya Allah Om Yudi Kusuma, ketua saya juga akan menonton ini. Ketua YNCI. Insya Allah mereka akan nonton saya. Terima kasih Bang Ridwan. Baik sahabat di Instagram, demikian perbincangan saya dengan Pak Haji Samsudin Sonaji atau yang lebih diakrab dengan Pak Haji Samson. Silahkan di follow, terkait pengalaman bisa berbagi, nanti bisa hubungi beliau lewat akun Instagramnya. Beliau sangat terbuka sekali, apalagi beliau memiliki latar belakang seorang santri dan memulai bisnisnya yang betul-betul sama dari nol dan sangat gigih sekali dan peduli sekali untuk dunia pesantren dan UMKM. Terima kasih Pak Haji, semoga sehat selalu, selamat melaksanakan puasa sunnah Arafah, mudah-mudahan keluarga sehat walafiat, berkah rezekinya melimpah. Amin. Terima kasih sahabat Instagram yang sudah bergabung tadi, kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai berjumpa lagi di inspirasi bisnis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.